Karena Iya. dulu itu saya belum bisa sekolah seperti teman-teman yang lainnya yang sudah kelas 3 kelas 4 SD gitu. Hmm. Gimana ya supaya anak-anak itu tidak bermain HP? Ya tentu saya yang pertama adalah Inklusif, Inklusif, edukatif, edukatif, progresif. progresif. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo IGTI lovers dimanapun berada, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita jumpa lagi di podcast IGTI di hari ini dan masih dengan tema besar kita yaitu melawan diskriminasi dengan narasi, yang mana di podcast ini kita akan ngobrol dengan guru-guru yang sangat inspirasi, guru-guru yang memberikan banyak motivasi dari pengalaman-pengalamannya bertugas di sekolah umum atau di sekolah-sekolah yang bukan sekolah khusus untuk disabilitas, sedangkan mereka adalah guru-guru dengan hambatan penglihatan. Dan hari ini seperti podcast sebelumnya, saya juga bersama dengan salah satu guru yang menginspirasi juga dari kota Gresik, Jawa Timur, yaitu Pak Siswo. Ketua Hadi Purnomo. Pak Ya, Siswo Hadi Purtomo halo. Purnomo. Ketemu lagi dengan kami di sini. Saya Alhamdulillah ya Ketua Hadi Pak Sis. Purnomo dari Gresik, Jawa Timur. Gimana Pak Sis? Masih sehat hari ini Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman semua dan para apa namanya pemirsa IGTI YouTube Lovers. PGTI Lovers. Ah, podcast sebelumnya kita juga sudah ngobrol di podcast ini dengan salah satu guru yang menginspirasi ya, Pak Sis. Dari Betul, Jawa Timur tuh. Daerahnya sama dengan Pak Sis, yaitu ya betul Pak ya Wido dari ya, atau Mas Kota Wido, Kediri, betul, dari Kota Kediri yang bertugas di salah satu MTS negeri, Pak Sis ya. betul Madrasah Sanawiyah Madrasah Negeri, Sanawiyah Negeri di Kota Kota Kediri, Kediri. Jawa Timur. Dan ternyata dari podcast sebelumnya banyak pelajaran yang disampaikan oleh Mas Wido atau Pak Wido, bahwa kemampuan kita sebagai seorang guru dengan hambatan penglihatan yang ditugaskan di sekolah umum itu kuncinya salah satunya adalah kemampuan Adaptasi, beradaptasi. Ah, luar biasa. Jadi betul. ketika kita mampu beradaptasi dengan baik, maka kemampuan adaptasi itu menjadi kunci untuk kita bisa diterima di dalam lingkungan kerja kita sendiri. Begitu Pak Sis ya? Betul sekali. Jadi karena kita memiliki keterbatasan dan bagaimana kita mengelola keterbatasan itu sehingga menjadikan sebuah kekuatan yang mana orang lain menganggap bahwa ketika melihat diri kita seolah-olah dianggap tidak bisa apa-apa. Tapi ternyata sebuah mereka bilang ini adalah ajaib. Orang tunanetra bisa Iya, menguasai teknologi. betul. Dan ternyata tidak tidak hanya satu keterampilan ya, Mas Wido atau Pak Wido itu kemarin bisa bermain musik, dia bisa menunjukkan juga keahlian di dunia masasnya ya, Ya, sehingga betul. banyak yang Hmm, menakjubkan lah bagi rekan-rekan kerjanya seperti itu ya Pak Sis. betul Jadi sekali. bagi IGTI lovers yang ingin tonton video lengkapnya podcast kita bersama Pak Wido, seorang guru dari Madrasah Sanawiyah Negeri di Kota Kediri, silakan tonton videonya di channel YouTube kita. Ya, gitu ya Pak Sis ya. Betul, dan saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silakan mumpung subscribe-nya belum kena pajak. Iya, sah aja Pak Sis. Oke Pak Sis, hari ini kita kehadiran salah satu guru yang menginspirasi juga, yang juga bertugas di salah satu sekolah umum.
Kita bergeser sedikit ke tengahnya Pulau Jawa ya Pak Sis Ke ya. Jawa Tengah ini, Ke tepatnya Jawa di Tengah. dekat Gunung Merapi, Oh, dekat bilangan Gunung Gunung Merapi, Merapi ini. dekat Candi Borobudur juga Pak Sis ya. Betul ini. Di daerah mana tuh Pak Sis? Magelang, Jawa Tengah. Di daerah Magelang, Jawa Ini. Tengah. Maka kita berkenalan dulu, kita undang Pak Ujang Kamaludin. Selamat. Selamat datang Pak Ujang Kamaludin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk IGTI Lovers di para penonton, para seluruh Indonesia. lover, tiket lover. Semoga semuanya sehat, bahagia. Ya, Ya, jadi suara saya bisa terdengar ya, jelas? ya sudah bagus sekali, Kang Ujang terdengar di sini dengan semangat. Kabar baik, Kang Ujang? Alhamdulillah, malam ini suasananya sangat menyenangkan. Hmm, Kondisinya Ya, juga sedang fit, sehat, walafiat, seperti itu. Alhamdulillah. ya. Cuaca bagaimana? Hujan? Ini malam ini tidak hujan, tapi tadi sore hujan rintik-rintik. Sehingga sekarang suasananya cukup segar ya, tidak panas tapi juga tidak dingin. Jadi membuat kita berkomunikasi ini kita Ya, enjoy hmm. saja. Kalau dalam bahasa Jawa namanya anget-anget kuku gitu ya. Tidak panas, tidak dingin. Nah, betul sekali. Betul Oh ya, sekali. Kang Ujang, ini Ya, ngomong-ngomong, Kang Ujang kan eh, termasuk salah seorang guru penyandang disabilitas netra. Kalau boleh tahu sejak kapan menjadi tunanetra? Mohon maaf ini. Kalau saya sebetulnya jadi tunanetra sejak lahir. Bahkan konon kata orang tua saya itu matanya tertutup rapat gitu. waduh. Baru setelah baru setelah 40 hari itu ada kelihatan seperti garis potlot gitu. Jadi memang seperti itu. Kemudian ya sekarang kondisinya ya seperti ini, seperti yang para IGT lovers lihat seperti. Luar biasa. Jadi sejak lahir belum pernah melihat cerahnya siang dan gelapnya malam ya. Baik Kang Ujang, jadi kami berdua nanti ingin mm, tahu banyak tentang Kang Ujang sebagai guru yang mengajar di sekolah umum ya. Sekolah umum itu yang dimaksud di sini adalah sekolah yang tidak dikhususkan untuk penyandang disabilitas, tetapi mereka siapa saja boleh sekolah di situ. Uh, Ya, Sedangkan Kang Ujang sebagai guru dengan hambatan penglihatan kan gitu. Jadi kita ingin tanya-tanya lebih jauh. Gitu kan Mas Rafiq? betul Pak Sis. Ya, siap. Mungkin langsung aja Pak Sis ya. Oke. Mas Ujang mungkin bisa menceritakan sekilas profil Mas Ujang. Mas Ujang eh, lahir dan besar di mana, kemudian secara singkat perjalanan pendidikan yang Mas Ujang tempuh, dan sekarang bertugas di mana, gitu ya Mas Ujang. Seperti itu. Jadi biar ada gambaran nih teman-teman yang menonton bahwa Mas Ujang betul-betul punya perjalanan hidup yang menarik dan bisa ada di level atau posisi sekarang. Seperti itu Mas Ujang. Ya, jadi saya asli dari Bandung ya, Kabupaten Bandung, lahir di sana. Kemudian tahun 1975. Jadi sekarang ya sudah hampir setengah abad. Wah, Sudah mantap. hampir Alhamdulillah. Luar biasa. ya. Terus saya awal belajar saya dulu ya itu merupakan satu kisah yang menarik juga mungkin. Karena Ya. dulu itu saya
belum bisa sekolah seperti teman-teman yang lainnya yang sudah kelas 3 kelas 4 SD gitu. Nah, kerjaan Tertunda itu berarti ya ya sekolahnya. sempat tertunda. Saya kerja cuma ngintip kalau mereka belajar di sekolah itu saya ngintip. Dulu kan Masya Allah ya. dindingnya masih anu ya, masih dari anyaman bambu itu dinding Jadi sekolah. iya. Oh, jadi belum rapat kayak sekarang ya Mas Ujang ya. Ya, belum, itu Iya, zaman iya, dulu iya. masih seperti itu. Kadang-kadang anak bolos juga lewat lewat itu, Hmm. bolong itu seperti itu. Gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian satu hari saya itu ya bikin apa ya dari bambu itu potongan-potongan bambu saya tempelkan di dinding itu dengan Mm. tulisan saya ingin sekolah. Wih. Nama saya Ujang. Jadi kemudian tulisan itu dibaca oleh orang tua saya dan mereka wah menangis, bingung ini gimana menyekolahkannya dengan Iya, iya. keterbatasan. Akhirnya kemudian nanya-nanya dan seperti itu. Sampai saya ditawari mau nggak dioperasi. Saya bilang Hmm. kalau punya uang daripada untuk mengoperasi lebih baik untuk menyekolahkan saya. Wah, mantap. Luar Keren. biasa ini semangatnya. Berarti Mas Ujang waktu kecil sudah sadar punya hambatan penglihatan, tapi masih bisa menulis Mas Ujang ya? Ya itu nulisnya itu potongan-potongan bambu itu Heeh. ditempel-tempel disambung-sambung gitu, Oh, sambung-sambung. Jadi kan hurufnya timbul tulisan iya, awas iya, gitu. iya, iya, iya. Ada ini huruf A kan suka diajari sama teman ini huruf A ini huruf B Oh, ya nggak gitu. semua bisa jadi nggak nulis seperti pakai ballpoint gitu Kapur gitu ya, enggak gitu ya. nggak ya cuman potongan-potongan bambu itu dipotong dulu Iya, tempel kayak misalkan kayak A misalkan bikin segitiga terus tengahnya dikasih palang gitu iya, kan iya, betul, betul. Oh, dan gitu. seterusnya Wah, sampai seperti itu kayak sangat itu mons. nanti potongan bambu ke atas satu kemudian di atasnya nanti melintang satu Wih, gitu kan keren ya ya. kayak gitu tuh ditempel-tempel dan itu membuat orang tua saya waktu itu ya seketika apa istilahnya itu terperanjat begitulah terus nyari Hmm, informasi akhirnya saya terus didapat kabar anu yang menerima tunanetra itu katanya di Garut jadi saya sempat uh, sekolah di Garut setahun. iya. Nah karena waktu itu cawu waktu itu masih cawu ya Oh cawu iya. itu saya dikasih ulangan cawu kok nilainya 9 semua. Waduh, Akhirnya cawu kedua itu saya dikasih soal kelas 2. Yo langsung. juga langsung 9 semua bisa. Akselerasi nih. Nah, 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 sehingga saya cawu itu sampai kan 3 bulan satu ya Mas tahun Ujang itu ya. iya Wah, Empat sampai karena keren, bulan. keren. saya sering dengar kalau teman-teman belajar kan saya sering dengar. Nah, guru mendengarkannya cuman mendengarkan itu. Soal-soal itu ya saya kerjakan jadi dalam 1 tahun itu saya sudah melampaui kelas 3. Oh iya ya, satu cawu itu kan 4 bulan. Dalam Iya, satu sampai cawu itu langsung naik kelas 2, terus langsung naik kelas iya, 3. ya seperti itu lah. Luar biasa, Sampai seperti itu. akselerasi yang tidak pernah Ya, didapatkan akselerasi sekarang yang gitu kayaknya. ya dulu seperti itu. Iya, 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 iya. Oke, Kemudian Kak. satu Heeh, tahun karena heeh. melihat saya katanya ini wah ini potensi kan. Iya. Saya sini ini saya anu aja saya sekolahkan di Ciamis. Jadi saya sekolah diantar ke Oh, Ciamis heeh. 1 tahun. Ciamis itu kepala sekolahnya mau pensiun. Wah ini nggak tega ini. Udah nanti saya antarkan ke Bandung aja. Waduh, balik lagi. Jadi Ya, muter-muter. terus saya diantarkan ke Bandung ke Pajajaran. Jadi mulai Hmm. kelas 5 sampai SMP itu saya di SLBNA Negeri Jalan Pajajaran di Piataguna. Oh, gitu. Sampai SMA. Terus sampai SMP, SMP, sampai SMA-nya SMP ya. SMA-nya baru saya ke Jogja ya Oh, di langsung mental lagi. negeri. Nah, pas kuliah itu sebetulnya saya daftar ke Mataram tapi nggak keterima. Oh, ke Mataram. Iya, ya Suka. akhirnya terus tetap Ya. di Jogja tapi dulu di Universitas Islam Indonesia. Terus Oh, alhamdulillah 2008 tuh ada kesempatan S2 di UIN juga ikut dan lulus 2010. Ya wah, itulah. alhamdulillah. Oh, jadi sekarang pendidikan terakhirnya sudah S2 ya, Mas Ujang ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan nah, bagaimana tuh proses dari
setelah selesai studinya hingga bisa jadi guru di sekolah umum tuh Mas Ujang. Ya, jadi kalau saya berpikir bahwa ruh inklusi itu sudah ada sejak dulu, Mas. Iya, oh Bahwa difabel itu harus bisa berbuat sesuatu buat siapapun kan seperti. Nah, keren. maka saya dari dulu itu sejak SD, sejak SMP, bahkan sejak kuliah itu ya bercita-cita saya ingin ngajar di sekolah umum. Oh, sudah menjadi keinginan besar ya. Iya, jadi sejak awal itu memang sudah seperti itu di mindset saya sudah terbangun seperti Hmm, itu. oh. Alasan alasan saya satu bahwa inklusivitas itu harus dimulai dari gurunya, Hmm, dari inklusif. karyawannya, dari kebijakannya. Wah, Nah, ini dulu namanya seperti itu. Yang kedua, iya, bahwa ngajar di SLB itu sudah banyak kan seperti itu. iya, Nah, iya, sementara iya. saya ingin ngajar di sekolah umum itu karena saya sadar bahwa di pundak saya itu mungkin atau apa di lingkungan yang saya ajar itu atau mungkin di rekan sejawat juga Mm-mm. ada teman-teman difabel di sana, di teman disabilitas, bisa jadi adanya, kakaknya, mungkin tetangganya, atau paling tidak saudaranya, mungkin atau paling tidak orang yang pernah ketemu. Sehingga dengan saya ngajar di sekolah umum itu, nanti paling tidak saya bisa membangun mindset di benak mereka, dalam pikiran mereka, bahwa ini loh, kamu bisa sekolah seperti dia. Nah, seperti itu. Itu yang Wah, dalam. keren. Ya. Jadi motivasinya Mas Ujang luar biasa ya, Pak Sis. Tadi Betul. tadi yang saya sangat ingat itu yang perlu kita garis bawahi, inklusivitas itu harus dimulai dari gurunya. Ini penting banget ini. Ini Benar. satu paradigma yang sangat bagus yang perlu dipahami dan apa ya perlu dipahami oleh semua pihak pasti. Iya, iya betul sekali. Jadi saya jadi ini membayangkan ya bagaimana Kang Ujang yang sejak lahir ini sudah tidak bisa melihat dunia luar, tapi Iya, ternyata punya apa namanya pemikiran iya tentang Bang. ini tadi menulis dengan potongan bambu, Iya betul. huruf yang bisa dibaca oleh orang awas, orang normal melihat begitu. eh, karena beliau kan dengan meraba dan tulisan itu diajarkan oleh teman-temannya ya Kang Ujang Iya begitu. betul. Iya, diajar teman-temannya. Nah, Terpikirkan ya untuk menulis tulisan awas gitu. sementara yang di tempat lain di sekolah khusus, sekolah luar biasa, teman-teman tunanetra kan diajarkan huruf Braille. braille gitu, ya, huruf Ya, sandi gitu. yang apa namanya bentuknya fontnya itu berbeda jauh dengan Betul, tulisan awas. betul sekali. Nah, eh, sejak kapan Kang Ujang mulai mengajar di sekolah yang sekarang Kang Ujang mengajar? Atau mungkin sebelumnya pernah di tempat lain untuk mengajar ini? Ya memang saya pernah di beberapa sekolah ya. Tapi terakhir saya ngajar di sekarang mulai tahun 2014 itu saya di SMK Negeri 1 Salam, Kabupaten Magelang, Jawa. Jadi murid saya di sana, kebetulan sekolahnya sekolah besar ya. Oh, Jadi sekolah area besar. ya, areanya itu kurang lebih 10 hektar. Wah, luar biasa gede Luar besar biasa. sekali Mas Ujang. Besar ya. Wah, wah, wah. Dengan jumlah siswa 1.376 orang. Wow, Masya Allah, banyak banget itu. Kalau jalan dari ujung ke ujung harus naik ini. Angkot. Iya, Naik motor. betul. Kadang-kadang aku ikut teman bonceng saya ke kelas Iya, ke ruang sana. luar biasa ya nggak kebayang tuh mau mau Bayang. ngajar aja harus cari boncengan karena saking jauhnya kelasnya itu kayak di Iya, kampus aja. paling enggak olahraga lah, Iya, jalan-jalan. kayak ngajar di kampus Mas Ujang jadinya. Iya, betul sekali ya. Iya, iya, iya. Kemudian Mas Ujang? Iya, Ya, selama jadi selama jadi guru ya yang ya berarti sekitar 10 tahun ya.
10 tahun mengajar di SMK ini, Kan negeri Magelang. satu salah dia. Sebelumnya di SMK di SMK akuntansi gitu. Di SMK Gimana itu? swasta dan itu sekira juga 10 tahun juga. Hmm. Jadi sebelumnya pernah juga di SMA swasta, pernah juga di SLB, tapi cuma 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun. Jadi lebih banyak di sekolah umum, Kang Ujang ya. Saya di sekolah umum ya. Wah, Saya mantap. sudah 20 ya berarti Hmm. sudah 22 tahun ya. Dalam perjalanannya mengajar di sekolah umum, tentu mengalami beberapa hal yang dalam terminologi orang biasa atau orang ini disabilitas mengalami diskriminasi. Menurut Kang Ujang, bentuk diskriminasi seperti apa yang pernah dialami Kang Ujang dan mengantisipasinya bagaimana? Hmm, ya kalau kalau dari rekan ya artinya dari sisi lingkungan ya awalnya sih ya kan tidak dilibatkan mungkin dalam apa kepanitiaan dan seterusnya. Tapi saya sikapi itu ya sebuah proses gitu. Jadi ya sudah kalau nggak terlibat saya bisa beraktivitas yang lain. Tapi pada akhirnya juga kemudian dilibatkan juga entah mungkin dengan pertimbangan apa bahwa punya hak yang sama atau apa gitu kan. Nah, seperti misalkan kemarin ini yang baru-baru ini baru apa minggu ini sebagai apa koordinator pengawas UAS asas ya. Ya itu juga karena itu saya kan sering bikin jadwal pembacaan Asmaul Husna dari 39 rombol itu kok kepala sekolah kok memandang nggak pernah salah ya. Jadi gitu nggak pernah salah katanya. Jadi setiap ini mesti kelas itu semua kebagian. Akhirnya Iya, dari dilihat dari situ kemudian wah ini berarti perlu di apa dipasang di diberi koordinator pengawas. Nah diberi gitu. Diberi kepercayaan begitu ya. kepercayaan untuk ngatur menempatkan guru-guru sebagai pengawas asas seperti itu Di seluruh kelas ya, mulai kelas di seluruh 10, kelas 11, 12 kelas. gitu Kang Ujang ya. Oh ya Kang Ya. Ujang, jadi untuk agar lebih ini IGTE Lovers ini lebih memahami tentang dialog kita pada hari ini, eh, mungkin Kang Ujang bisa menjelaskan kepada kami atau kepada kita semua tentang diskriminasi itu. Kalau menurut Kang Ujang itu diskriminasi itu seperti apa sih? Jadi kata-kata Oh, diskriminasi kalau menurut Kang Ujang itu pengertiannya bagaimana? ya kalau kalau menurut saya ya, saya ini tidak berdasarkan mungkin juga entah berdasarkan akademis atau bukan, tapi pada prinsipnya yang namanya diskriminasi itu adalah eh, apa suatu sikap yang mengabaikan hak-hak eh, mengabaikan hak-hak seseorang yang harusnya diterima, tapi tidak diberikan dengan pertimbangan tertentu. Oh, gitu. Jadi Itu dengan ya, salah satunya seperti itu. Jadi karena dianggap harusnya dianggap ya nggak dia mampu karena gitu Kang ya. dianggap Jadi berbeda atau nah, dianggap nggak mampu kemudian tidak itu diskriminasi. Berarti ada anggapan-anggapan atau asumsi yang di apa namanya? Yang diungkapkan di awal untuk menjudge seseorang gitu ya, Mas Ujang. Hmm, nggak saya sih tidak berpikir suudzon seperti itu ya. Eh, Tidak berusaha seperti itu. Tapi paling nggak ketika ada orang seperti itu, oh berarti uh-uh, memang dia saya kategorikan sebagai masih diskriminatif kan seperti diskriminatif. itu. Oke. Jadi ya masih apa ya intinya jika ada orang yang punya pandangan atau sudut pandang yang sepertinya memberikan suatu apa memiliki suatu pemahaman bahwa orang ini
tidak akan mampu melakukan sesuatu, maka orang itu masih memiliki sifat diskriminatif gitu ya Mas Ujang ya. Ya, jadi menurut saya selama itu dalam konteks-konteks apa ya, kriteria umum gitu ya, kriteria umum. Oh iya iya iya. Jadi masih saya anggap itu diskriminasi. Tapi kalau misalkan dalam Mas Alam, dalam Mas konteks Alam, yang Mas Ujang memang maaf suaranya spesifik, putus-putus Mas Ujang. misalnya gini ya, contohnya misalnya negatif itu ketika menganggap tidak mampu sesuatu, Oke, tapi dalam dalam kategori makna umum gitu ya. Tapi kalau makna yang spesifik, misalnya contohnya contohnya eh, ya. seseorang tidak diterima di jurusan kimia misal atau jurusan fisika karena buta warna. Menurut saya itu bukan diskriminatif gitu. Belum. Karena apa ya? Karena memang yang dipersyaratkan adalah ketika belajar kimia atau fisika itu tidak boleh buta warna seperti itu. Itu menurut Oh, menurut saya itu eh, ya ada diskriminatif, tapi ya saya kira tidak tidak menyalahi karena memang itu suatu baru, kan tidak bisa ya, juga masih ada tidak, yang bisa ditolerir lah gitu ya. ya masih ada yang bisa ditolerir. Oh, oke. Nah, tadi kan Mas Ujang bercerita sempat mengajar di sekolah umum swasta 2 kali, dan kalau sekarang kan di negeri ya karena sudah jadi Ya, ASN. Kemudian juga pernah mengajar di SLB juga walaupun hanya 2 tahun gitu. Saya tertarik ingin bertanya seperti ini Mas Ujang. Ketika Mas Ujang bisa diterima di sekolah swasta dan itu sekolah umum, itu bagaimana prosesnya? Karena banyak cerita nih Mas Ujang, banyak cerita teman-teman guru yang punya hambatan penglihatan ketika ada sekolah-sekolah swasta yang open rekrutmen guru baru, itu jarang yang meloloskan atau menerima guru-guru dari kalangan disabilitas tuh Mas Ujang. Kecuali memang lulus CPNS gitu ya dengan formasi disabilitas, itu kan menjadi sudah dinyatakan lulus oleh pemerintah ya. Nah, tapi ini banyak gitu cerita yang sulit sekali untuk bisa melamar menjadi guru di sekolah-sekolah swasta yang sekolah umum. Nah, sedangkan Mas Ujang ini punya pengalaman bisa mengajar di 2 sekolah swasta, pernah mengajar di 2 sekolah swasta dan itu sekolah umum. Nah, gitu Mas Ujang. Gimana tuh Mas Ujang? jadi pertama saya ini saya ngintip Ya. ngintip kekurangan guru. Oh, Nah, itu jadi saya ngintip dulu itu. melihat Jadi nggak peluang langsung, ya, melihat peluang dulu ya ya. lihat 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 peluang dulu, Iya, 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 iya. ngintip dulu, pepet nggak Oke. ada. Gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, eh, saya apa mengevaluasi pembelajaran saya ketika di SLB itu kan waktu itu kan saya jurusan PAI ya. Iya, Tapi karena namanya di SLB itu kadang ngajar keterampilan, ngajar seni gitu, ngajar iya. nyanyi. Jadi itu merasa itu kurang kurang proporsional dan kurang Oh, ya, kurang profesional kan sesuai gitu ya. sesuai seperti itu. Nah, dengan penting saya ngintip. Nah, kemudian setelah itu saya melakukan pendekatan dengan tentu dengan apa istilahnya itu dengan orang-orang yang berpengaruh, misalkan pengawas dan sebagainya. Pak, saya punya pertimbangan Oh. gini-gini, sana bisa rekomendasikan. Oh, bisa. Nah, gitu. Jadi, Oh, dan jadi seperti itulah kira-kira. iya, iya, Jadi iya. peluang itu saya buka dengan cara kalau datang sekonyong-konyong begitu, saya kira juga oh lebih Wah, banyak ditolak gitu. kaget itu pasti banyak yang Kaget, nolak. iya. Jadi faktor peluang juga sangat mempengaruhi dan faktor orang yang berpengaruh juga sangat mempengaruhi Mas Betul, Jajang ya. betul sekali. Iya. Iya, dan memang ya bagi kita nih teman-teman disabilitas yang sangat sulit mendapat kesempatan lapangan pekerjaan di negeri ini ya memang cara-cara dengan faktor seperti itu memang masih sangat diperlukan ya Mas Ujang ya saat ini ya. Iya, betul, betul sekali. Iya, 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 oke, oke. Nah, tadi Mas Ujang walaupun hanya sebentar nih pernah ngajar di SLB.
ternyata lebih lama pengalamannya, lebih banyak mengajar di sekolah umum. Tantangan-tantangan apa Mas Ujang yang sering kali Mas Ujang dapatkan, baik yang sudah Mas Ujang bisa cari solusinya, atau mungkin saat ini juga Mas Ujang masih masih mencari-cari solusi yang tepat gitu Mas Ujang. Tantangan apa yang sering kali Mas Ujang dapatkan di sekolah umum, mengajar di sekolah umum? Jadi yang terakhir ini kan mengatasi anak main HP sebetulnya juga butuh gitu. Jadi saya awalnya gimana ya supaya anak-anak itu tidak bermain HP. Ya tentu saya yang pertama adalah membuat kontrak belajar, Oh, komitmen bersama, ya. Komitmen bersama gitu kan, kemudian dibacakan di depan kelas, ditandatangani ketua kelas dan seterusnya kan begitu. ya. Tapi kan itu tidak cukup, kan Iya masih betul. aja ada yang main HP dan seterusnya. Lolos gitu ya. Kalau lolos gitu toh. Iya, iya. Nah, terus saya kadang-kadang gini, jadi pernah saya HP sekarang berapa jumlah siswa berhitung mulai 1, 2, 3 dan seterusnya 36 ya. Oh. Baik. Semua bawa HP bawa ya, kumpulkan di depan. Kumpulkan. Ya, Iya. taruh di meja kayak kayak Oke. bazar HP aja. Iya betul betul betul. Jadi kayak Iya, counter HP ya di depan. iya udah counter HP yang itu jujur dari meja tak Iya hitung. iya Oh ya, betul. betul bagus. Ya udah selama pembelajaran di situ. Nah, Oke. terus ini dari situ ini rahasia sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya. Ini siapa tahu jadi manfaat nih buat teman-teman Untuk guru trik yang juga lain. ya, Iya. Iya. Nah, teman-teman. dari sekian HP itu kan ya kan ada banyak yang apa kondisi itu panas, ada yang hangat, ada yang dingin dan seterusnya toh. Oh iya betul. Ah iya udah terus ini rahasianya. Terdeteksi lah sama Mas Ujang ya. Nah iya akhirnya terus eh, saya nggak ngapa-ngapain. Ya Iya. udah sekarang ini silakan HP-nya diambil semua, tapi yang itu tak simpan, Oh, yang tak masih tak hangat, yang masih sendirikan panas. gitu. Iya akhirnya ya udah dan seterusnya. Saya kan diambil ambil ambil semua, Iya. baru ketahuan kamu namanya siapa? Ini oh iya. Dihafalin Udah langsung makasih sama ya. Mas Iya. Ujang Ya namanya. udah. Itu salah Iya, satunya kan iya, itu iya. ngapalin Triknya seperti itu. betul. Itu betul betul. Wah, Iya, kreatif itu banget. lah itu. Terus pernah juga saya keliling kelas. Ya. Keliling kelas kadang ditanya satu-satu, itu Iya. kedapatan ada yang main HP. Langsung Nah. saya sita. Saya Oh. bawa pulang, Waduh, dibawa gitu. pulang. Pokoknya HP mau saya jual. Wah, Gitu. mantap. Jual Pak, ya Tegas. bisa jual. Pokoknya kamu sudah melanggar mau saya jual. Kecuali kamu datang ke rumah dan kamu minta maaf di rumah ya. Udah, saya bawa pulang aja itu HP. Oh, Akhirnya betulan mereka dibawa pulang, Pak. ya dibawa pulang betul, saya bawa pulang. Jadi mereka biar biar pengorbanan juga mereka harus Iya, iya. mengeluarkan bensin gitu untuk ngambil HP-nya sambil minta maaf dan seterusnya bilang balik kelas. Oh, gitu. Jadi seperti itulah ya. Salah satunya misalnya kendala HP dan Iya, itu yang iya. Jadi berbagai tantangan pasti ada ya, Mas Ujang, dan ya itu dia, guru itu harus pintar mencari cara, apapun caranya ya. harus kreatif. Itulah guru kan. Seperti itu, keren-keren Mas Ujang. Jadi juga Mas Ujang juga sebagai seorang guru, walaupun dengan hambatan penglihatan bisa menunjukkan ketegasannya sebagai guru ya Mas Ujang ketika memberikan punishment ke siswa ya Mas Ujang ya. Jadi tidak digampangkan oleh siswa gitu ya Mas Ujang ya. Iya, karena kita itu betul karena kita itu dihargai ketika kita mudah eh, apa ya istilahnya itu apa ya tidak punya ketegasan pada mereka ya akhirnya mereka juga menyepelekan Menggampangkan, kita. menyepelekan. Iya, iya, iya. Wah, seperti itu Pasis. Pasis pernah nggak tuh Pasis tuh nyita Iya, HP luar lu biasa siswa nih, Pasis? Kang Ujang. Jadi sempatnya ini mendeteksi suhu Iya masing-masing. kepikiran ya. Saya juga belum baru kepikiran Iya. sekarang nih. Dari praktekin deh kayaknya. Padahal boleh jadi
waktu HP-nya dikumpulkan itu pas hang, nggak nggak ada suhunya sinyal. tinggi. Oh ya Kang Ujang, jadi kalau tadi dari perbincangan sama Mas Rafiq tentang tantangan ya yang dialami Kang Ujang ketika menghadapi apa namanya suatu interaksi dengan siswa gitu ya. Termasuk eh, tantangan ketika mengantisipasi agar siswa atau peserta didik itu tidak main HP ketika mengikuti pelajaran. Nah, eh, ketika apa? Maksud saya itu selama mengajar di sekolah yang sekarang ini ya sekitar 10 tahun ini, eh, apakah pernah terjadi ya, bentuk-bentuk diskriminasi ya, apakah dilakukan oleh rekan guru atau mungkin siswanya kepada Kang Ujang dan bentuknya seperti apa? Mungkin IGTI Lovers juga perlu tahu kan kadang-kadang orang itu ingin ingin tahu ya bagaimana ya ketika seorang guru tunanetra kemudian ya mungkin mereka nggak tidak sengaja untuk melakukan diskriminasi ya mungkin iseng atau ngetes atau gimana gitu ya. Pernah terjadikah seperti itu? Ya, eh, ya mungkin bukan diskriminasi ya. Kalau saya mau misalkan apa ya itu nyeleneh itu atau misalnya ngibuli ya gitu ya kadang-kadang seperti itu. Misalnya contoh misalkan ketika hafalan, ya. Nah, saya suruh maju hafalan. Ternyata mereka duduk di depan saya, tapi matanya itu kan anu apa namanya? Dia bawa buku, tapi Melirik ya. melihat di bawah Iya, meja itu loh, antara iya, bawah iya, meja. iya. Nah itu ya kita ulang langsung 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 saya dekati, saya bilang, coba lihat tangan, Iya. ambil bukunya. Nggak tahu ya, saya tahu. Ya kok bisa kena? Kan beda ketika dia melafalkan hafalan, tapi dia menghadap kepada kita sepenuh hati dengan tunduk-tunduk begini. Bawah. Iya, Kan beda beda. suaranya beda itu. Ya, iya Iya, beda. beda suaranya. Ya, nah seperti itu. Jadi terus juga dari sisi ini nada. Kalau orang baca dengan orang hafal itu beda, Iya, betul. beda gitu. Dan Kecepatan speed membacanya tuh beda betul. Kan kesempatan kan lancar atau juga tidak kadang-kadang nih? Kelancarannya, keterbatasan dan iya. sebagainya. Ya, jadi itu bisa sehingga itu bisa bisa ditebak sampai ada guru yang lain yang pernah bareng-bareng menguji hafalan dengan saya itu waktu itu. Wah, tahu dong, kamu mau main-main ngapusi, Pong. Jadi seperti itu. Iya, Jadi iya, iya. kadang-kadang ya seperti itu ya yang saya alami. Iya, Lantas ini Kang Ujang kan di sekolah umum ya di lembaga Ya, sekolah yang Kang Ujang sekarang bertugas itu kan eh, sekolah besar ya, luasnya aja 10 hektar, siswanya lebih dari 1.000. Nah, adakah di antara mereka yang juga apa ya sebagai penyandang disabilitas dan bagaimana perlakuan eh, guru maupun teman-teman siswa ya, terhadap peserta seperti ini? baru 2 tahun ini, 1 tahun apa 2 tahun ini ada. Tapi bukan difabel netra, bukan difabel Rui, tapi apa difabel ini apa namanya daksa, ya difabel fisik. Sama anu tak sama apa orang yang bicaranya itu nggak jelas. Oh. Eh, ya eh, Tapi ya perlakuan seperti itu. perlakuan ini lingkungan eh, istilahnya bagus enggak? Maksud saya apakah masih ada istilahnya tindakan-tindakan yang masuk di dalam tanda petik diskriminatif itu? Kadang melecehkan temannya begitu ya. Hmm. Ya untuk tahun-tahun ini enggak, karena memang dari sekolah sudah gencar. Bahkan ketika ada orang salah pun sekolah dengan tegas melarang untuk ditertawa. Misalnya, apalagi orang yang berkekurangan. Jadi memang saat ini mindset para pemangku kebijakan, kemudian para guru karyawan itu sekarang sudah lebih baik. Jadi artinya bahwa tentang keragaman, tentang keberagaman itu ya itu juga tentu tidak lepas dari intervensi dari Kemdikbud ya dan seterusnya. Sekarang ini sudah mulai apa ya, sudah artinya itu sudah mulai paham lah.
Sehingga ketika misalkan bahkan ketika ada orang yang siswa yang salah melakukan kesalahan pun tidak boleh untuk ditertawakan, guyu dan seterusnya. Itu dari sekolah sudah menanamkan seperti itu. Sehingga sekarang posisinya udah bagus. Luar biasa Mas Rafiq. Ternyata dari sekolah ke sekolah ya, yang Iya, kemarin yang dari Kediri yang seperti itu sekarang lebih menarik lagi. Ternyata perlunya kebijakan, apa iya. namanya, penerapan Komitmen, kebijakan komitmen. yang inklusif ini kan Iya, sangat krusial gitu kan ya. betul, betul. Kan dan memang seingat saya kemarin waktu apa tuh memperingati Hari Disabilitas Internasional itu kan ada sambutan dari Kemenpan RB ya bahwa salah satu poin terpenting untuk bisa mewujudkan lingkungan yang inklusif itu poin pertamanya adalah komitmen dari pimpinan untuk menerapkan kebijakan yang inklusif. Nah, kebijakan yang apa namanya ya yang menghargai keberagaman gitu kan, yang menghormati berbagai keberagaman yang ada termasuk juga ya tadi yang seperti Mas Ujang gambarkan eh, sudah mulai menghentikan sikap-sikap yang mentertawakan atau yang mencemooh dan lain sebagainya gitu. Itu penting sekali. Dan alhamdulillah sudah mulai diterapkan nih pelan-pelan di lingkungan pendidikan seperti itu. Betul sekali. Seperti Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa menggema ke seluruh pelosok negeri sehingga tidak ada lagi eh, ya, apa yang dinamakan apa namanya sikap-sikap diskriminatif dari orang-orang yang eh, menginginkan sebenarnya mereka cuma gini aja, tidak ingin terganggu mungkin ya kayak gitu ya, sehingga melakukan hal-hal yang eh, menurut undang-undang maupun menurut norma itu ternyata sebuah diskriminasi. Dan alhamdulillahnya eh, semakin hari semakin apa ada perkembangan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat dan mudah-mudahan sampai ke daerah kan gitu Mas Rafiq ya. iya betul. Mas Ujang tadi kan dari awal nih saya perhatikan Mas Ujang ketika memberikan satu persepsi tentang diskriminasi ya. Ya, persepsi tentang diskriminasi yang Mas Ujang miliki itu semua kayaknya sangat positif gitu Mas Ujang. Eh mungkin mungkin ini semua karena Mas Ujang sudah melalui proses yang panjang gitu ya, berada di Iya. lingkungan yang lingkungan yang inklusif, lingkungan yang mayoritas bukan disabilitas gitu. Nah, tetapi saya ingin bertanya agak sedikit ini ya, agak sedikit meruncing, agak sedikit tajam. Pastilah Mas Ujang mustahil tidak pernah merasakan adanya diskriminasi gitu. Sekalipun misalkan ada nih dan tidak harus sekarang gitu ya. Mungkin dulu gitu ya awal-awal Mas Ujang berada di lingkungan sekolah umum gitu. Kapan sih Mas Ujang pertama kali merasa diperlakukan diskriminatif gitu? Ya mungkin ketika ini ya, ketika ketika dulu sebelum sekolah, misalkan Ya. oleh an yang lainnya ajak main, saya tidak. Itu kan itu Oh, bagian dari sikap ya ketika kecil ya berarti ya. ya ketika kecil, ya toh. Ya, Kemudian ketika apa namanya itu eh dulu zaman SMA, ya ya sama lah kasus seperti itulah kadang-kadang hmm, seringnya pernah juga gitu. Ya ada sih ada temen tuh yang seneng memang duduk dengan saya gitu, dengan sebangku. iya, Tapi ada yang nggak suka dan seterusnya. Ya tidak. ada. Iya iya. Tapi kan saya terus seperti itu ya. Kemudian kalau setelah jadi Nah, setelah jadi guru guru, gimana Mas Ujang? Ini yang nah lebih lebih penasaran nih. ya kalau setelah jadi guru itu eh ya yang saya rasakan kalau misalnya apa ya jadi ya misalkan dalam satu momen tertentu misalkan eh,
kan ada yang suka ajak-ajak, ayo ikut. Tapi ada yang ngajak ini kok nggak ajak aku ya. Ada ya, Oh, kadang-kadang ada yang begitu itu ada. ya Ya, jadi ya, itulah mungkin saya itu menganggapnya sebagai yang mungkin manusiawi apa piye kan gitu kira iya. gimana kan seperti itu lah, seperti itu. Tapi memang Eh, saya itu dari dulu kan punya pikiran gitu bahwa moto hidup saya itu ujian adalah perak gitu. wow, Sedangkan mantap. kritikan, hinaan, cacian itu adalah emas. Oh, luar biasa Mas Itu Ujang. saya seperti itu moto hidup saya dari dulu. Kenapa? Karena kita itu kadang-kadang kalau terus dipuji juga justru malah kita lupa diri. Gitu. Tidak Iya, iya. nggak bisa melihat kesalahan. Tapi kalau kita itu justru dengan kritikan, kadang caci maki bahkan hinaan itu kadang-kadang kita jadi tahu oh kelemahan kita ini tuh. Berarti ini yang harus kita perbaiki. Jadi kita itu sebenarnya untuk memperbaiki diri itu jujur itu butuh orang lain. Karena Iya, kita wah. tidak bisa ngoreksi kesalahan diri. Nah, sikap-sikap seperti itu kadang-kadang juga itu menjadi bahan perbaikan. Aku kurang apa ya? Nah, seperti itu. Ya meskipun juga tidak layak, ya mungkin itu diskriminasi juga, tapi kadang-kadang juga saya berkaca pada diri saya sendiri. Seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi Biasa. Mas Ujang ini tipikalnya gini Pak Sis, Iya, tipikal iya. orang yang cepat berdamai dengan dirinya sendiri Pak Sis. Jadi Betul. setiap ada ujian beliau selalu Dapat emas itu. wah emas Karena nih emas. ujian kan perak itu ya, ujian Perak itu perak. Pak. Kalau Artinya mati emas malah. iya betul. Jadi cara berpikirnya Pak Ujang ini ya semua diambil baiknya, semua diambil positifnya gitu ya. Dan memang sebagai seorang disabilitas, apalagi kita berada di lingkungan orang-orang yang bukan disabilitas, memang kita untuk bisa apa ya, untuk bisa menghindari rasa ketersinggungan mungkin ya atau atau menghindari rasa-rasa didiskriminasi itu memang baiknya ya cari positifnya aja lah gitu kali ya Mas Yus ya. Dan ini kelebihan Kang Ujang itu kan dia mengalami disabilitas netra kan sejak Kecil, lahir. sejak lahir. Iya, iya, Ya, iya. iya, apa ya dianggap normal ya, ya, ya hidupnya itu ya normal ya seperti ini kan Iya, begitu. iya, iya, betul, betul. Berbeda dengan disabilitas yang datang ketika sudah dewasa atau sudah mengalaminya tidak mulai awal sehingga ada perbedaan Hmm. perlakuan atau apa ketika dia masih normal diperlakukan seperti apa dan ketika menjadi Iya. tes Nggak ada perbandingan gitu ya ada Pak Sis ya. perbandingannya itu. Iya, tapi gini, Pak Sis, saya jadi tertarik juga nih mau nanya satu hal lagi sama Pak Ujang. Pak Ujang, ketika Pak Ujang bisa menjadikan suatu tindakan-tindakan diskriminatif dari orang lain itu dijadikan satu apa namanya tadi satu sumber sumber semangat gitu ya. Tapi ya ada nggak kekhawatiran dari Pak Ujang bila mana tindakan sikap-sikap diskriminasi yang mereka lakukan itu dianggap benar gitu? Ah, Hmm, gimana tuh Pak Ujang? Kalau pertanyaannya kayak gitu. Pernah ya, nggak ada kekhawatiran seperti itu? jadi artinya ini mungkin sudut pandangnya dianggap benar seperti apa? Mungkin saya perlu bertanya nih, perlu perlu Oh, ditegaskan nih. misalkan Ya. begini. Tadi kan kata Pak Ujang, ya ada beberapa guru yang selalu disemangati untuk ikut ini, untuk ikut itu, partisipasi ini, partisipasi itu. Sedangkan Pak Ujang ada kalanya tidak gitu, misalkan gitu. Mungkin Hmm. bagi orang yang tidak mengajak meminta partisipasi Pak Ujang berpikir ya Pak Ujang karena punya keterbatasan gitu dan kayaknya nggak mungkin dia bisa ikut berpartisipasi. Hmm. Nah, itu kan Ya. anggapan-anggapan yang sebenarnya baik gitu ya. Niatnya mungkin baik, tetapi kan menutup kesempatan bagi kita yang disabilitas tuh Pak Ujang untuk Ya. mencoba bisa atau tidaknya gitu. Itu gimana menurut Pak Ujang? Jadi saya itu jujur, saya itu malas mikirin orang lain. Gitu. Pantas Soalnya langsung apa pertanyaan saya. mikirin diri sendiri aja susah. Iya, luar Jadi saya fokus, biasa. ya, saya, saya fokus pada diri sendiri aja. Oh, ketika Iya, saya iya, tidak, iya. berarti saya harus ambil inisiatif apa Oke. yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat. Seperti itu. Saya apa ya, jadi tidak terlalu ambil pusing dengan kadang-kadang dengan sikap orang itu karena itu tadi.
Kita Iya. itu sibuk mikirin orang lain, pada orang lain belum tentu mikirin kita. Iya, betul, betul. Saya malasnya seperti itu. Nah, Oke, siap, siap. menarik Jadi sekali nih simpel Kang ya. Ujang, perjalanan hidup karirnya juga dari awal sampai detik ini. Dan ini menarik sekali. Kita gali nih, Mas Rafiq. Iya, iya, iya. Saya Boleh, dengar boleh. beberapa waktu lalu beliau menerima penghargaan dari Kemendikbud gitu Iya, ya. itu betul tuh. Ya, itu Keren banget tuh kalau itu. diceritakan itu Kang Ujang, perjalanannya itu mulai prosesnya bagaimana, kemudian sampai pada menerima penghargaannya itu seperti apa. Ya, judulnya itu kan apa? eh Diundang untuk menerima anugerah gitu. Ya, menerima apa penghargaan sebagai anugerah guru inspiratif. Jadi maka saya menyadari itu anugerah betul gitu. Karena saya itu ya enggak, sebenarnya kan saya nggak berbuat apa-apa tuh, ya cuman saya melakukan seperti apa yang bisa saya lakukan dari dulu kan. Sehingga kalau dikatakan itu anugerah ya emang anugerah betul dari Allah itu, bukan dari kemampuan saya kan. Pertama itu saya memahami seperti itu ya. Yang kedua itu kenapa bisa sampai di sana itu, jadi memang Kemendikdasmen itu dia me, apa ya melakukan survei itu terhadap Dapodik. Ternyata di Dapodik Kemendikdasmen itu ada tidak kurang dari sekitar 450-an sekian difabel ya disabilitas yang terdaftar di Dapodik itu. Dan dari sekian banyak itu kemudian secara administratif kemudian rekam jejak itu diseleksi. Maka ketemunya 100 orang. Setelah itu diseleksi lagi ketemu 50. Nah, pada saat 50 itu maka Kemendikdasmen itu ngundang kepala sekolah untuk Zoom. Nah, pada saat itu saya juga belum tahu, cuman kepala sekolah bilang, Pak nanti ikut Zoom ya. Zoom apa Pak? Ya sudah ikut saja. Ternyata saya ikut Zoom, tapi sampai beberapa kali, sampai 7 kali itu di cancel. Intinya saya tidak boleh ikut bergabung di situ. Oh, Akhirnya yang sempat di cancel. iya di cancel berkali-kali dan Oh, tidak bisa ikut, tidak ikut Zoom sana itu. iya, Nah, iya. ternyata itu memang sengaja dari sana itu hanya kepala sekolah dan guru yang Oh, ditugaskan yang gitu. bisa ikut. Jadi yang bersangkutan tidak boleh tahu gitu. Jadi nggak surprise kali nanti Mas. Ya seperti itu. Wah. Iya, 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 Nah, iya. jadi diseleksi itu lewat lewat teman sejawat, apa benar ini disabilitas, apa benar ini ngajar Oh, ini di ada sini sekian verifikasi tahun dan lagi ya. seterusnya lewat kepala sekolah. Ya jadi terus gimana menurut Anda dan seterusnya kan. Nah baru setelah 10 besar saya diberitahu, Pak masuk 10 besar. Oh 10 besar Pak, apa? Ya yang kemarin Zoom. Masya Allah, apa iya? Iya ini saya suruh diminta fotonya nih, sekarang harus segera ngirim. Waduh, ya udah, ya sekarang foto aja. Foto. Ya udah, pakai kaos begini Pak. Ya udah ganti dulu. Bagian kayak kaos itu pada. Iya. Nah waktu itu kan hari Jumat, hari Oh iya. olahraga itu Ah, iya, harus santai ya. iya ganti baju terus baru foto saya kirim. Nah setelah itu ternyata itu diseleksi lewat siswa juga, pendapat siswa. Kemudian di-share ke sosmed ya, lewat Instagram Kemendikdasmen itu. Iya. Tapi saya sendiri juga nggak bisa mengakses. Jadi Oh, nggak bisa cari follower juga. oh udah kayak Gitu. dikunci ya. Iya, kayak dikunci itu. Jadi saya cuma dapat kabar dari teman, apa sekarang sudah ini katanya. Sudah apa ke 8 besar dan seterusnya. Apa iya sama kan. Jadi Prosesnya. ya sudahlah biar saya nggak ambil pusing. Jadi Iya, ternyata iya, itu iya. servis. Baru setelah 5 besar eh, dari sana ada pemberitahuan dari Jakarta, Pak ada yang berkunjung. Terus kepala sekolah bilang, Pak besok mau dikunjungi Pak dari Dirjen kan. Oh iya Pak, ketemu saya. Iya.
Akhirnya terus dari Dirjen itu ada 1 orang, kemudian dari Atmajaya 1 orang, kemudian Oh, dari provinsi itu 1 orang datang ke sekolah untuk memastikan orang ini kan dan seterusnya. oh, disurvei Masuk, langsung ya. iya disurvei langsung, Waduh. masuk kelas juga gitu. Mantap. Siswa siswa diwawancarai juga dan Oh, gitu. gitu. Ya sampai seperti itu akhirnya 3 hari sebelum pelaksanaan 2 hari ya terus dapat undangan itu Jadi undangannya ke ini, Pak. Ke mana? ke sekolah. Oh, Kan Nah, yang mengundang begitu maksudnya ya. yang mengundang dari Dirjen Kemendikbudristek Betul. untuk Betul. hadir di mana maksudnya, Pak? untuk hadir di sana di dalam rangka penerimaan anugerah itu. Tapi waktu itu Oh, masih dalam posisi eh, 3 besar Pak ya atau berapa dan seterusnya. oh, sudah sampai 3 besar. Ya setelah itu kemudian di sana juga kita masih diambil di profiling itu kemudian diwawancarai diskusi presentasi seterusnya maka kemarin ya ditetapkan wah bapak nomor 1 menjadi kata kepala Wah, sekolah. luar biasa. Gitu. Alhamdulillah ya, Pak ya. Luar biasa ini. Ya itu sampai yang ngucapin selamat tuh ya dari rekan sejawat dari Kemendikbud dan seterusnya dari siswa mereka itu tahu Hmm. mungkin dari status atau dari apa Dari sosial media bisa jadi ya, Pak ya. Iya, Pak Ujang suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Karena ini kita langsung Iya, online 3 provinsi ini. seperti itu. Ya, sekarang enggak. Ya, Oh, Oke. sekarang sudah enggak putus-putus. oke, lebih bagus. Udah bagus. Oh, jadi Ya, panjang juga ya prosesnya. Dan Pak Ujang sendiri sebenarnya tidak mengetahui eh, kronologis awalnya ya sebetulnya. Macam kita tahu udah 10 besar aja. Jadi tidak melalui pendaftaran begitu ya Kang Uceng ya? iya, tahunya seperti itu. Sudah Tahu-tahu melalui pendaftaran, iya. Itu betul. tahu-tahu sudah terjalin gitu aja. Iya, makanya itu anugerah betul. Iya, Ya ini yang ini yang benar-benar anugerah, Nah, ini anugerah kan yang tapi itu tanpa tentu direkayasa gitu ya. iya, yang memperkuat itu juga tidak terlepas dari peran para sekolah. Pertama, iya, betul. para sekolah berbicara tentang saya itu di depan mereka itu positif gitu. Jadi sesuatu yang tidak saya ungkapkan pun dia ungkapkan. Misalnya saya Oh, itu sebagai penulis, dia ungkapkan itu. Padahal saya juga nggak ngomong itu, tak lupa entah memang nggak diumumkan gitu. Jadi terus apa namanya kreatif atau apa dan seterusnya. Termasuk juga sikap inklusifnya, bagaimana dia menemani selama di sana itu kan saya ditemani kepala sekolah langsung, oh, langsung didampingi kepala sekolah, Pak. langsung kepala sekolah. Oh, keren. Jadi makanya orang bilang di sana itu Anda berada di tempat yang tepat katanya. Wow, betul betul ini impian semua teman-teman tunanetra yang jadi guru di sekolah umum ini. Iya, sampai Betul. ya kemana-mana, wah di kamar pokoknya hampir-hampir aja lah kalau mau ke kamar mandi aja gampangnya sampai tidak gak usah sampai. Jadi artinya kepala sekolah itu sebegitu care-nya Supportnya dengan gitu saya. ya, Pak ya. Supportnya seperti itu. Dan Iya, itu iya. menular kepada teman-teman guru yang lainnya seperti itu. Nah, itu kan artinya apa ya namanya perform seorang pemimpin itu ya kalau menyontohkan sesuatu yang bagus, yang baik, pasti juga bawahannya juga akan mengikuti gitu ya, Pak Sis ya. Iya, Betul. betul. Jadi Iya. ini ini pemimpin yang ya patut diacungi jempol ini Wah, karena luar apa? biasa. Memiliki anak buah atau bawahan yang menjadi tanggung jawabnya dan beliau benar-benar bertanggung jawab tidak Betul. hanya apa namanya tidak hanya karir tidak hanya prestasi termasuk juga kalau menurut saya itu sampai dengan keselamatannya sampai kemana-mana dia lihat. Iya, betul. Jadi Betul. ya 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 Ini hebat. ini mirip Wah, kayak
kepala sekolahnya Mas Wido kemarin ya, Oh betul, iya, iya, yang iya. Jadi ini sangat sangat open perlu minded, diapresiasi nih. memberikan waktu orientasi yang lebih lama kepada Mas Wido untuk mengenali lingkungan sekolahnya. Ini luar Betul. biasa gitu. Dan Jadi ya ini buat teman-teman tunanetra yang profesinya guru dan bertugas di sekolah umum, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. betul, dan alhamdulillah kalau ketemu dengan Wah, luar biasa pemimpin-pemimpin seperti rezeki ini banget. gitu ya. Iya, Dan mungkin ke depan bisa kita usulkan juga ini Mas Rafiq ya. ya, Eh, ada award lah untuk pemimpin-pemimpin pejabat di lembaga itu yang memiliki kepedulian dan eh, sikap tanggung jawab lebih. integritasnya yang cukup bisa dicontoh kan begitu. Betul, 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 betul. Oke, jadi seperti itu ya, cerita tentang penghargaan yang Pak Ujang terima. Bahkan ternyata di balik itu semua dukungan seorang pemimpin itu sangat besar gitu ya, untuk kemajuan seorang disabilitas yang bertugas gitu kan. Bahkan juga prestasinya gitu ya Pak Sis ya. Betul. Kalau misalnya ini ya, Ya, katakanlah 50% aja eh, pemimpin di lembaga pendidikan umum yang seperti ini, udah saya yakin inklusivitas di lingkungan pendidikan itu seperti lebih cepat eh, terwujud itu. visi GTI, wah Eh, lebih cepat terwujud nggak sampai menunggu lama ini. iya betul, betul itu sangat Iya. mencerminkan visinya IGTI itu. Betul sekali. Dan Lebih ini Mas Rafiq sudah hampir 1 jam kita berbincang ini. Iya, iya, seru sekali ya. Mungkin Seru. di penghujung obrolan kita nih, Pak Ujang, mungkin ada closing statement dari Pak Ujang, yaitu terkait dengan, ya, mungkin Pak Ujang punya pesan atau nasihat bagi para guru dari kalangan tunanetra atau yang punya hambatan penglihatan, yang baru akan menjadi guru bertugas di sekolah umum nih Pak Ujang. Ada nggak pesan dan nasihatnya untuk teman-teman tunanetra yang saat ini mungkin sedang kuliah pendidikan gitu ya, atau sudah menjadi sarjana pendidikan tetapi punya keinginan ingin mengajar di sekolah umum gitu. Nah, itu pertama pesan dan nasihatnya apa, dan yang terakhir harapan dari Pak Ujang tentang masa depan pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, Ya, mungkin pertama dulu Pak Ujang, silakan. ya terima kasih. Jadi untuk teman-teman sesama tunanetra ya yang memang ingin mengajar di sekolah umum, yang pertama harus siapkan adalah mental kita ya. Jadi mental bagaimana kita menghadapi eh, keragaman siswa itu dengan berbagai karakternya, itu kita harus harus sudah siap terlebih dahulu ya. Dan sebisa mungkin jangan terlalu reaktif dengan perlakuan orang, tetapi kita mencoba untuk lebih adaptasi gitu, dengan lingkungan mereka ya. Ya bukan berarti kita harus memaksakan diri ikut arus mereka, tetapi paling tidak ketika kita sudah berusaha beradaptasi, nanti lingkungan juga akan mulai memahami diri kita. Itu mungkin untuk pesan dari saya ya. Untuk Oke, tentu kalau masalah untuk mobilitas itu kita harus memahami bagaimana bentuk kelas. Terus kita harus paham dulu ya. Jadi iya, sebelum mengajar itu kalau bisa harus paham, kemudian bagaimana tekstur lingkungan dan seterusnya itu kita paham, dan tentu itu saya kira sudah harus kita kenali lebih sudah lanjut. sewajarnya ya dikuasai oleh teman-teman tunanetra gitu ya Pak Ujang ya. Iya, Nah, harapannya gimana Pak Ujang untuk masa depan pendidikan inklusif di Indonesia? ya harapannya sebenarnya eh,
pendidikan itu ya semuanya harus inklusif. Di harapan saya, karena pendidikan itu harus bisa merepresentasikan bentuk masyarakat. Jadi pendidikan itu adalah miniatur masyarakat. Jadi bagaimana apa yang terjadi di masyarakat itulah yang harus ada dalam pendidikan. Sehingga ketika misalnya masyarakat itu masuk ke dalam dunia pendidikan, maka dia harus bisa kembali dengan sebagai anggota masyarakat yang dengan memiliki pemahaman yang utuh seperti itu. Nah, adapun mungkin pendidikan khusus itu ya tentu masih diperlukan, tapi mungkin untuk karakteristik tertentu mungkin itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi pada dasarnya selagi masih bisa masih bisa membaur dengan masyarakat dengan pendidikan pada umumnya, sebaiknya inklusivitas itu harus tetap dijaga dan dipertahankan, bahkan harus dikembangkan. Sehingga ke depan pendidikan itu tidak ada lagi yang judge bahwa ini difabel, ini tidak mampu, dan tidak ada seperti itu lagi, tapi menganggap bahwa apapun yang terjadi pada manusia itu adalah itu sebuah keragaman yang memang sudah menjadi dari qadarullah seperti itu, sehingga tidak harus dipersalahkan, tidak harus dipersulit, dan semuanya ya dianggap manusiawi saja seperti itu. Dan saya kembali ingatkan apa yang Pak Ujang sampaikan di awal obrolan kita, inklusif Ya, itu harus dimulai dari gurunya. Wah, itu keren tuh. Luar ya, biasa. Iya, betul seperti itu luar biasa Pak Ujang. Obrolan kita hari ini banyak sekali pelajarannya, banyak sekali ilmunya ya Pak Siswo ya. Betul sekali. Jadi ini informasi-informasi yang mungkin sebelumnya belum pernah saya dengar ini. Tapi dari Kang Ujang begitu inspiratif dan memang memang banyak ini informasi yang harus saya gali dan kami gali di sini. Namun keterbatasan waktu ini yang harus eh, mengakhiri perjumpaan kali ini dengan IGTL lovers semua. Begitu kan Kang Rafiq ya? Iya, betul Pak Sis, dan tenang saja, bagi IGTI lovers yang ingin kita ngobrol lagi dengan Pak Ujang boleh langsung komen. Nah, ditulis di komen kita. Jangan lupa di like video ini dan juga jangan lupa subscribe channel ini. Nah, nanti kita akan agendakan lagi dengan Pak Ujang untuk ngobrol-ngobrol dengan topik berikutnya gitu Pak Sis ya. Betul. Seperti itu, dan jangan lupa IGTI Lovers, nantikan narasumber-narasumber berikutnya masih dengan tema besar kita. Temanya yaitu adalah pasis Melawan diskriminasi dengan narasi. ya, melawan diskriminasi dengan narasi, dari pengalaman para guru yang memiliki hambatan penglihatan tetapi bertugas di sekolah yang umum. Umum. Sekolah yang sangat bisa dikatakan sangat tidak apa sangat kecil kemungkinannya ada siswa yang disabilitasnya gitu. Betul. Mungkin cukup Pak Sis. Ya, kita akhiri saja sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang kita bincangkan pada hari ini menjadikan inspirasi bagi IGT lovers semua dan ke depan kita bisa mewujudkan inklusivitas di lingkungan pendidikan. Amin. Kita akhiri dengan Amin. membaca salam bersama-sama. Oke. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Moto IGTI inklusif, 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 edukatif, 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 progresif. produk. progresif. Terima kasih Pak Ujang.